Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan memaparkan tentang sandaran hadis. Sandaran hadis dibagi menjadi 4, yang diantaranya 1. Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan sumbernya dari Allah, namun bukan Al-Quran. Perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Dari sisi kualitas, Al-Quran bersifat mutawatir serta dijaga keasliannya. Sedangkan hadis qudsi ada yang sahih, hasan, dan ada juga yang dhaif. Yang kedua yaitu hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak hanya berhenti kepada sampai sahabat. Perbedaan hadis qudsi dan hadis marfu. 1. Sama-sama ada sanad dan matan. Yang kedua, sama-sama sahih, hasan, dan dhaif. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis 1, Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. Yang kedua yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan hadis 2.006, meriwayatkan hadisnya 660. Jabir Ibnu Abdillah meriwayatkan 1.540. Yang terakhir Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1.170. Jenis hadis marfu. 1. Marfu lafzon. Marfu lafzon yaitu hadis yang secara terang-terangan sahabat atau perawinya bahwa Nabi SAW mengatakan, melakukan, dan menyetujui. Yang kedua yaitu marfu hukman. Marfu hukman yaitu hadis yang dimana sahabat meriwayatkan tidak secara terang-terangan bahwa Nabi SAW melakukan dan menyetujuinya. Yang ketiga yaitu hadis mauquf. Hadis mauquf adalah berita yang disandarkan kepada sahabat saja, baik disandarkan itu perkataan, perbuatan, atau takrir, baik yang sanadnya bersambung maupun terputus. Sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin juga. Nilai hadis mauquf. 1. Hadis mauquf ada yang sahih dan ada juga yang tidak, tergantung dari kekuatan sanadnya. Yang kedua, hadis sahih yang mauquf adalah matan itu benar sebagai perkataan sahabat. Yang ketiga, pada prinsip hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujjah kecuali jika ada qarinah, tanda yang menunjukkannya. Yang keempat, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan keempat yaitu hadis maktu. Hadis maktu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau orang setelah mereka, baik perkataan maupun perbuatan. Tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat dan ia beriman meskipun ia tidak bertemu beliau serta ia mati dalam keadaan Islam. Imam Syafi'i, At-Tabrani, Abu Bakar, Al-Humaidi, dan Al-Daruqutni memakai kalimat maktu untuk menunjukkan hadis munqati, hadis yang terputus sanadnya. Contoh hadis maktu. Hasan Al-Basri berkata mengenai hukum sholat di belakang ahli bid'ah, sholli wa alaihi yad'anuhu, yang artinya sholat belakangnya baginya tanggungan dia bid'ah yang ia lakukan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya secara mu'allaq. Hukum hadis maktu. Hadis maktu sama sekali tidak bisa dijadikan dalil dalam hukum syariat Islam. Walaupun benar penisbatan kepada orang yang mengatakan, sebab hanya merupakan perkataan atau perbuatan seorang muslim. Namun jika terdapat tanda-tanda mauquf hadis tersebut, maka yang demikian bisa dihukumi dengan hadis marfu mursal. Demikian juga jika terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kemauqufannya, maka hadis tersebut dihukumi dengan hadis mauquf.